Subscriber banyak tapi sepi viewer. Kenapa orang banyak yang subscribe tapi nggak ada yang nonton videonya? Kita akan bedah ini dan kita bisa mengambil dua kesimpulan dari yang pertama, dari sistem algoritma YouTube-nya dan sistem algoritma TikTok. Sebenarnya sistem algoritma setiap sosial media itu hampir sama. Mau itu TikTok, mau itu Instagram, mau itu YouTube dan Facebook dan lain sebagainya. Gua akan asumsikan YouTube aja deh. Kenapa orang banyak subscribernya tapi yang nonton sepi? Yang pertama, viral. Sebenarnya video viral itu nggak masalah, nggak buruk dan nggak baik. Menurut gue pribadi, video viral itu sebenarnya kurang baik. Kenapa dibilang kurang baik? Karena tren sesaat. Ya, ada video di channel kita terus meledak view-nya, tiba-tiba orang banyak yang subscribe, banyak yang like videonya, rame gitu kan, dan akhirnya ujung-ujungnya dia tenggelam lagi. Kenapa bisa tenggelam lagi? Karena tidak ada yang namanya loyalitas. Ini udah gue bahas di video sebelumnya. Silakan ditonton apa itu loyalitas penonton. Kenapa gue bilang ini berbahaya? Karena kalau misalnya kita bikin video atau kita punya channel YouTube, tapi yang nontonnya nggak ada, tapi subscriber banyak, itu sangat bahaya sekali. Itu yang pertama biasanya itu viral. Ya, yang kedua adalah mungkin kita pernah support atau saling support di grup Facebook atau di Telegram. Sebenarnya saling support itu nggak masalah, tapi kalau kita terlalu sering, dia bakalan berdampak dan untuk kedepannya sangat nggak saya sarankan untuk support. Dan kalau teman-teman mau bikin video, jangan berharap buat viral. Kalau buat trending, oke, nggak masalah. Tapi kalau viral banget nih, sampai orang banyak yang nge-reaction, banyak orang-orang yang banyak memberikan kebenaran komentar dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi kita juga harus memanfaatkan situasi sebenarnya. Kenapa bisa viral? Yang pertama biasanya video yang viral itu dari pembahasannya. Kalau channel hiburan pasti viral. Apakah channel edukasi bisa viral, Bang? Bisa. Tapi kalau kita melihat daripada reaksi orang Indonesia atau kemauan orang Indonesia, video-video yang viral itu kebanyakan hiburan, ya, dibanding edukasi. Apakah edukasi bisa? Bisa dengan suatu momen, ya. Kita bikin edukasi, tapi momen itu sangat pas sekali kita upload, jamnya pas, harinya pas, dan kondisinya sangat pas. Kita sebagai YouTuber itu harus bisa bagaimana kita mencari kondisi yang sangat cocok dan saatnya kita menguploadnya. Karena gak semua kondisi itu cocok. Ya sebenarnya cocok sih, tapi kalau kita mau tren, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih, apa sih yang sedang terjadi saat ini. Contoh, yang lagi rame kemarin, ya, demo misalnya di sosial media. Apakah kita kalau bisa bikin konten seperti itu dengan kondisi seperti itu bisa? Jawabannya bisa viral. Tapi kalau dengan kondisi lagi rame, contohnya demo kemarin, itu sangat-sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena banyak sekali akun-akun yang provokasi. Kita sebagai kreator jangan terbawa, ya. Enggaknya kreator, semua masyarakat kita jangan terbawa. Kita cukup sharing. Kalau kita mau memanfaatkan situasi, kita manfaatkan sisi positif. Misal, jangan mengajak orang terprovokasi dan atau lain sebagainya. Kenapa? Karena begitu. Karena nantinya akun kita itu bisa diserang, teman-teman. Kalau kita bikin video provokasi, kasihan nanti orang yang nonton video kita, dia bakal emosinya bakal kebangun dan dia langsung nyerang akun kita dan dia langsung radikal, anarkis ya, teman-teman. Jadi sebagai kreator kita bisa memanfaatkan situasi. Biasanya kalau subscriber itu banyak tapi view dikit. Yang pertama, yang kedua adalah kebanyakan short. Gua punya channel YouTube udah 5 tahun jalan, tapi kalau bikin video panjang nggak ada yang nonton. Nah,
Di sini gue akan berasumsi bahwasannya berarti channel gue adalah kebanyakan video short. Apakah kebanyakan video short itu bagus? Jawabannya enggak juga, dan bisa dibilang tidak ada jawabannya. Kenapa? Karena mau dibilang bagus pun enggak akurat, mau dibilang jelek juga tidak akurat juga ya. Kalau kita mau mengambil dari dua sisi perspektif, bahwasannya video short memang bagus, video panjang juga bagus, tapi saran gue adalah kita harus perbanyak video panjang juga. Intinya short dengan panjang itu seimbang. Tapi kalau formula gue adalah banyakin video panjang. Kenapa harus banyakin video panjang? Karena kalau kita hanya fokus di YouTube short, otomatis penghasilan kita sedikit sekali dan kita tidak bisa membangun loyalitas. Gue udah bahas di video sebelumnya tentang loyalitas. Teman-teman bisa cek di beranda channel ini. Kenapa ini sangat berbahaya dan sangat saya tidak sarankan? Karena nanti penghasilan dikit. Oke, gue mau asumsi bahwasannya kenapa channel YouTube orang-orang yang besar sekali, podcast ataupun orang-orang yang ternama, dia kebanyakan video panjang. Karena yang pertama, dia udah punya nama. Yang kedua, dia ingin mencari penghasilan itu. Kalau biasanya orang besar yang pakai short itu cuman buat naikin branding. Oke, kalau short buat naikin branding itu bagus. Tapi kalau video pendek, kalau buat naikin branding jangan di YouTube. Ya, jangan pakai YouTube, tapi pakai TikTok. Karena kalau algoritma TikTok lebih cepat nyebar dibandingkan YouTube. Ya, karena gue pernah eksperimen, gue bikin akun baru, terus gue pakai profil, terus gue bikin video, itu dalam sehari tembus 400 yang nontonnya, 400 view. Kalau kita di YouTube bikin video short, akunnya baru, kita upload short, itu tetap aja sepi. Ya, jadi kesimpulan daripada video ini adalah kebanyakan video short. Ya, jadi penyebab orang itu subscriber banyak tapi sepi. Yang pertama kebanyakan video short, yang kedua bosen. Nah itu kesimpulannya. Ini gue tambahin, yang kedua gue tambahin bosen dengan konsep video kita. Misal kita bikin short bawa begini, terus kita bikin video panjang, awalnya rame, terus kesini-sininya kok sepi. Itu namanya bosen. Jadi teman-teman, sebagai YouTuber kita harus bisa bagaimana mengupgrade visual kita, bagaimana kita bisa menyampaikan suatu pesan, suatu informasi dengan konsep-konsep yang berbeda dengan yang lain. Contoh, teman-teman mau channelnya podcast. Oke, teman-teman, podcast kan memang cukup mahal bentuk biayanya ya untuk membeli studio dan sebagainya. Tapi bagaimana teman-teman itu memanfaatkan dan bagaimana teman-teman menata suatu ruangannya bisa menjadi yang lebih objektif. Jadi intinya adalah kita sebagai YouTuber harus evaluasi dan jangan sampai penonton kita udah bosen. Kalau kita punya penonton yang bosen, jangan sampai ya nanti akan berujuk daripada channel kita bakalan sepi, dan kalau sepi terus kita bisa menjadi turun, branding kita jadi turun dan penghasilan juga jadi turun. Sekian dan terima kasih.